Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Yuliastriani dengan NIM 311181104. Di sini saya dari kelas 4C Farmasi. Saya akan menjelaskan mengenai analisis bahan pengawet. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian bahan pengawet. Jadi, bahan pengawet merupakan bahan tambahan makanan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Pengawet yang paling banyak digunakan untuk mengawetkan berbagai macam bahan pangan yaitu benzoat, yang umumnya terdapat dalam bentuk natrium benzoat ataupun kalium benzoat yang bersifat mudah larut. Bahan pengawet merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang paling tua penggunaannya. Lalu selanjutnya ada fungsi bahan pengawet. Jadi fungsi bahan pengawet itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan, baik yang bersifat patogen maupun tidak patogen. Yang kedua, memperpanjang umur simpan pangan. Yang ketiga, tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan. Lalu yang keempat, tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. Lalu yang kelima, tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah ataupun tidak memenuhi syarat. Dan yang terakhir, tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan pangan. Selanjutnya, terdapat jenis pengawetan. Jadi, jenis pengawetan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jenis pengawetan secara alami, dengan cara mematikan mikroorganisme yang ada pada bahan pangan dengan cara pemanasan dan pendinginan. Lalu yang kedua yaitu ada jenis pengawetan kimia, dengan cara mematikan mikroorganisme yang ada pada bahan makanan dengan penambahan bahan kimia. Lalu yang ketiga yaitu ada jenis pengawetan secara biologi, dengan cara mematikan mikroorganisme yang ada pada bahan pangan dengan cara peragian ataupun dengan cara fermentasi. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengawetan makanan. Jadi, teknik pengawetan makanan itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pengeringan, kedua pendinginan, ketiga pengasinan, keempat pemanisan, kelima pengasapan, dan yang terakhir yaitu pengalengan. Nah, selanjutnya kita masuk ke syarat bahan pengawet. Syarat bahan pengawet juga terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pengawet harus mempunyai sifat sebagai antimikroba, lalu dapat memperpanjang umur simpan makanan, mudah dilarutkan, tidak bersifat toksis, dan tidak mudah bereaksi. Mudah dilakukan pengujian secara kimiawi, dan yang terakhir aman dalam dosis yang ditentukan. Nah, selanjutnya terdapat beberapa jenis bahan pengawet organik. Yang pertama yaitu terdapat asam benzoat dan garamnya yang memiliki kegunaan bahan yang digunakan untuk mengawetkan minuman ringan dan kecap dengan dosis 600 mg per kilogram, serta sari buah, saus tomat, saus sambal, jam, jeli, manisan, agar, dan makanan lain dengan dosis 1 gram per kilogram. Dan memiliki pengaruh terhadap kesehatan yaitu pada penderita asma dan orang yang menderita urtikarial sangat sensitif terhadap asam benzoat. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar akan mengiritasi lambung. Lalu bahan yang kedua yaitu asam propinoat dan juga bentuk garamnya dengan memiliki kegunaan yaitu untuk bahan roti dengan dosis 2 gram per kilogram dan untuk keju olahan dengan dosis 3 gram per kilogram. Dengan pengaruh terhadap kesehatan yaitu mempunyai aktivitas antihistamin lokal. Nah, yang terakhir yaitu asam sorbat dan juga garamnya. Dengan kegunaan yaitu untuk margarin, pekatan sari buah, dan juga keju dengan dosis 1 gram per kilogram. Dengan pengaruh terhadap kesehatan yaitu memberikan efek iritasi pada kulit apabila langsung digunakan pada kulit. Nah, yang kedua yaitu terdapat bahan pengawet yang anorganik. Bahan yang pertama yaitu nitrit dengan kegunaan untuk daging olahan atau yang diawetkan seperti sosis dengan dosis 125 mg nitrit per kilogram atau 500 mg nitrat per kilogram. Dengan pengaruh terhadap kesehatan
yaitu nitrit mempengaruhi kemampuan sel darah untuk membawa oksigen, menyebabkan kesulitan bernapas dan juga sakit kepala, anemia, radang ginjal, dan juga muntah. Lalu bahan yang kedua yaitu sulfit. Sulfit memiliki kegunaan yaitu untuk potongan kentang menggunakan dosis 50 mg per kilogram. Untuk udang beku dengan dosis 100 mg per kilogram, dan untuk pekatan sari nanas dengan dosis 500 mg per kilogram. Nah, untuk sulfit ini tidak memiliki pengaruh terhadap kesehatan. Nah, yang terakhir yaitu natrium metasulfat dengan kegunaan yaitu untuk produk roti dan tepung, dan pengaruh terhadap kesehatan yaitu dapat menyebabkan alergi kulit. Selanjutnya, terdapat dampak positif penggunaan pengawet. Yang pertama yaitu agar makanan ataupun minuman yang diberi bahan pengawet lebih tahan lama. Lalu yang kedua, melindungi makanan dari bakteri ataupun jamur. Lalu yang ketiga, agar makanan atau minuman tetap terlihat segar. Dan yang keempat, agar bau dan rasa makanan atau minuman tidak berubah. Nah, selanjutnya yaitu terdapat dampak negatif. Jadi, dampak negatif dari penggunaan pengawet yaitu kalium nitrit dapat menyebabkan keracunan apabila digunakan secara berlebihan. Selain itu, zat ini juga dapat menimbulkan anemia, sesak nafas, sakit kepala, dan juga radang ginjal. Lalu yang kedua yaitu natamicin pada saat di dalam tubuh bersifat toksin ataupun racun, sehingga dilarang dicampur dalam produk makanan ataupun minuman, baik sedikit ataupun banyak dosisnya, karena dapat menimbulkan gangguan pencernaan yang dapat menyebabkan mual, muntah, dan juga menimbulkan luka pada selaput kulit. Lalu dampak yang terakhir yaitu terdapat pada kalium propionat, karena dapat menyebabkan migrain dan juga kesulitan tidur jika digunakan secara berlebih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.